Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga. Nabi ketiga sesudahnya Nabi Adam, Nabi Syed, dan Nabi Idris. Dan keturunan ke-9 daripada Nabi Adam alaihi salam. Ayahnya adalah Lamik bin Meteus Yalih bin Idris. Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam, banyak hal berubah di muka bumi. Dan bertepatan dengan fitrah manusia itu tersendiri, terjadilah kealfaan terhadap wasiat Nabi Adam alaihi salam. Kesalahan yang dahulu justru malah kembali berulang. Seperti mana ketika Nabi Adam dan Hawa melupakan ketetapan Tuhan untuk menjauhi pohon di dalam surga. Seperti itulah manusia melupakan ajaran ilahi yang dilangsungkan di muka bumi selepas turun dari surga. Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh, telah hidup 5 orang soleh dari datuk-datuk kaum Nabi Nuh. Mereka hidup selama beberapa zaman, kemudian mereka mati. Nama-nama mereka adalah Wad, Suwa, Yaghud, Ya'uq, dan Nasr. Dan mereka berkata, kata Allah di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 23, Allah berfirman yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula meninggalkan penyembahan Suwa, Yaghud, Ya'uq, dan Nasr. Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung-patung dari mereka dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka yang sudah tiada. Kemudian berlalulah waktu, lalu orang-orang yang memahat patung itu mati, lalu datanglah anak-anak mereka. Kemudian anak-anak itu mati dan datanglah cucu-cucu mereka, terus dan terus berketurunan. Kemudian timbullah berbagai dongeng dan khurafat yang membelenggu akal manusia, di mana disebutkan bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan istimewa dan terkhusus. Dalam situasi seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa ajaran ilahi kepada kaumnya. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-Nya yaitu Nuh dan mengutusnya di tengah-tengah kaumnya. Dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surat Al-Mu'minun ayat 23. Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat selain Allah yang Maha Esa sebagai pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ia memberikan pengertian kepada mereka, memberikan edukasi kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa
Dunia telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan ini. Nabi Nuh menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia. Dia telah menciptakan manusia. Dialah Allah yang memberi rizki, dan Allah telah menganugerahi manusia dengan adanya akal dan tubuh yang sehat kepada mereka. Manusia mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh penuh dengan nikmat, penuh dengan minat dan niat. Dakwah Nabi Nuh cukup menggoncangkan jiwa mereka. Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasi, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya. Semua itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia, yaitu surga bagi amalan kebajikan dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaga berdakwah kepada kaumnya, ternyata hanya sedikit sekali dari kaum yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya, yang menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin, berkedudukan sosial lemah, sedangkan orang-orang kaya raya berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar, inohong-inohong, penguasa-penguasa tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh, mengingkari dakwahnya dan tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala yang mereka buat. Bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha daripada dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Berkata mereka kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeda daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah akan mengutuskan seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya ia akan mengutuskan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya, dan bukan manusia biasa seperti engkau, wahai Nuh, hanya dapat diikuti orang-orang rendah, kedudukan sosialnya seperti para buruh petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka itu seperti sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu, hai Nuh, adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya pikiran dan ketajaman otak. Mereka mengikutimu secara buta tuli tanpa memikirkan dan menimbangkan masak-masak benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Coba, agama yang kau bawa dan ajaran-ajaran yang kau bawa, sadarkan kepada kami itu betul-betul benar. Niscaya kami lah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir,
memiliki intelektual, kecerdasan otak dan pandangan yang luas dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya. Tidaklah mudah kami menerima ajakanmu, hai Nuh, dan tidaklah mudah kami menerima dakwahmu, wahai Nuh. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu semuanya. Anggapan kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka. Itulah tanggapan umat Nabi Nuh ketika diajak untuk menuju jalan yang lurus oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata dan menjawab ejekan dan tolak olok-olok mereka. Adakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku? Atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku, dan tetap mempertahankan pendirianmu yang tersesat yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapatkan mandat amanah dan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar dan lurus, dan mau menerima agama Allah yang diutuskannya kepadaku, maka terserahlah kepada Allah untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya ke atas diri kalian. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanahnya kepada hamba-hambanya. Dialah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian. Jika ia kehendaki, dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia atau menangguhkannya sampai hari di kemudian. Dialah Tuhan pencipta alam semesta, Maha kuasa, Maha mengetahui, lagi Maha penyayang serta Maha pengasih. Kaum Nabi Nuh mengemukakan syarat dengan berkata, wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberimu sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka, duduk berdampingan dengan mereka, mengikut cara hidup mereka dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama dan kepercayaan. Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dan pembesar dengan buruh-buruhnya, dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang-orang miskin? Nabi Nuh menolak persyaratan kaumnya seraya berkata, risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua, tiada pengecualian. Ingat itu. Yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun yang miskin, majikan ataupun buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa, semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah. Andai kata aku memenuhi persyaratanmu dan meluluskan keinginanmu, menyingkirkan para pengikutku yang setia itu, maka siapakah yang dapat kuharapkan akan meneruskan dakwahku kepada orang ramai, dan bagaimana aku sampai hati menjauhkan daripada aku orang-orang yang telah beriman dan menerima dakwahku.
dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dikala kamu menolaknya serta mengingkarinya. Orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku dikala kamu menghalangi usaha dan merintangi dakwahku. Dan bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku kepada mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mereka mengadu bahwa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya semata-mata untuk memenuhi permintaanmu dan tunduk kepada persyaratanmu yang tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh akal dalam pikiran yang sehat. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak memiliki pikiran yang sehat. Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujah untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka mereka berkatalah, "Wahai Nabi Nuh, kita telah banyak bermujadalah dan berdebat dan cukup berdialog serta mendengarkan dakwahmu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan sesekali melepaskan kepercayaan dan adat istiadat kami sehingga tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulang dakwah dan ajakanmu dan bertegang lidah dengan kami. Datangkanlah apa yang engkau benar-benar orang-orang yang menepati janji dan kata-katanya. Kami ingin melihat kebenaran kata-katamu dan ancamanmu dalam kenyataan, karena kami masih tetap belum mempercayaimu dan tetap meragukan dakwahmu." Nabi Nuh alaihi salam berputus asa dari kaumnya. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Berdakwah menyampaikan risalah Allah. Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang. Mengajar mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kudratnya. Nabi Nuh berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan bongkak yang melekat pada para pembesar kaumnya dan mendidik agar mereka berkasih sayang, tolong menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya beriman, bertauhid dan beribadah kepada Allah, kecuali sekelompok kaum kecilnya yang tidak mencapai 100 orang pun. Walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya usahanya yang sekuat tenaganya dengan penuh kesabaran dan kesulitan menghadapi penghinaan, ejekan dan cercaan makian kaumnya, karena ia mengharapkan akan datang masanya di mana kaumnya akan sadar diri dan datang mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwahnya. Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurang, dan bahwa sinar iman dan takwa tidak ada menembus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azab di atas kaumnya yang berkepala batu seraya berseru, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hamba-Mu
Jika engkau biarkan mereka tinggal dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka. Nabi Nuh doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permohonannya diluluskan dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam. Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Nuh membuat kapal besar untuk menyelamatkan kaumnya yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan di mana Allah akan menurunkan siksa dan bencana terbesar kepada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman dan mengingkari Nabi Nuh sebagai Rasul dan Allah sebagai pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi.